Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dita Ismayani Dalimunte, NIM 25211000687 sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 26 Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan Batch 2 tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 4 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, barakallah. Berarti hari ini kelas 4 semuanya dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa. Hari ini yang memimpin doa ketua kelas kan, Bang Aska? Pimpin Bang. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Gerak, hormat gerak, tegak gerak. Kepada ibu kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Didengarkan namanya, kemudian apabila hadir, dijawab hadir Bu, diangkat tangannya ya. Arja, Hadir, Bu. Alif Zikri, Hadir, Bu. Citra, Hadir, Bu. Aska Pohan, Hadir, Bu. Amel. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini kelas 4 semuanya hadir. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu wajib. Judulnya adalah Garuda Pancasila. Oke, boleh berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah
biasanya sebelum belajar coba dulu tengok kiri, kanan, depan, belakang ada tidak sampah? Tidak. Oke, hari ini bersih semua ya nak. Sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba kalau tahu angkat tangan. Tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang keberagaman. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu menceritakan tentang keberagaman. Allah itu menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan supaya kita saling kenal. Untuk minggu ini pembelajaran kita adalah mengenai meneladani Asmaul Husna. Sebelumnya ibu mau tanya, Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama baik bagi Allah. Iya betul, nama-nama baik bagi Allah. Oke, dari pemahaman sebelumnya bahwasanya kita sudah belajar mengenai Al-Quran Surah Al-Hujurat dan keberagaman, maka hari ini kita belajar mengenai meneladani Asmaul Husna. Sebelum itu, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan arti Asmaul Husna, baik itu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, para siswa-siswi mampu membuat kaligrafi Asmaul Husna sedemikian rupa yang diberikan kepada guru. Di sini ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Jadi semua fokus ke depan dan dilihat baik-baik jika perlu dicatat. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Tentu kita akan marah. Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik yang Maha Raja dan menguasai segala sesuatu. Ini adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini tanpa bantuan orang lain? Ini adalah ciri anak yang mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang perkasa, tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana contohkan nabinya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia dan perkasa atau tangguh. Apakah setiap hari kalian selalu melaksanakan sholat? Sebelumnya tentu kalian harus menjaga kebersihan badan, pakaian, maupun tempat sholat. Oleh karenanya, kita harus cinta kebersihan. Fitrah manusia adalah menyukai keindahan dan kebersihan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam sangat memperhatikan kebersihan, membuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak atau sikat gigi, kewajiban mandi, dan bersuci setelah hadas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat karena memberikan manfaat bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Karena yang dari video pembahasan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, Citra.
Mengapa Allah disebut Al-Aziz, Bu? Oke, bagus. Pertanyaannya, mengapa Allah itu disebut Al-Aziz? Karena Al-Aziz itu artinya Maha Perkasa, sehingga Allah itu kuat dan tidak ada tandingannya. Dan manusia sekalipun tidak bisa menyamakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Lanjut, Ibu akan memberikan sebuah materi pembahasan kita, yaitu tentang meladani Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu al-asma yang artinya nama-nama dan husna artinya baik. Sehingga Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Kemudian Asmaul Husna itu terbagi menjadi 99. Di sini dikatakan bahwasanya Asmaul Husna itu memberikan nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari pada bab ini, yang pertama adalah Al-Malik yang artinya Maha Raja. Kedua Al-Quddus artinya Maha Suci. Al-Mu'min Maha Pemberi keamanan. Al-Aziz artinya Maha Perkasa, dan As-Salam artinya Maha Sejahtera. Selanjutnya, bagaimana cara penerapan meneladani Asmaul Husna yang Al-Malik? Yang pertama, apabila kita menjadi seorang pemimpin, itu harus bijaksana dan amanah. Yang kedua, kita berjuang membela bangsa dan agama. Yang ketiga, kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz yaitu kita sebagai pelajar tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh pesimis, harus optimis. Yang kedua, harus tangguh dalam menghadapi segala hal. Yang ketiga, kuat dan tabah dalam menghadapi ujian, sehingga pada saat diberikan ujian kita tidak boleh sedih lalu berlarut dalam kesedihan. Karena kalau kita sering sedih, maka yang datang hanyalah setan, bisikan-bisikan setan, sehingga nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian dapat melatih diri kita atau mental kita menjadi lebih kuat. Kemudian ada cara meladani Al-Quddus. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, terutama kalau kan kita selalu menerapkan lisa. Apa itu lisa? Lihat sampah, ambil. Yang kedua, menjaga hati dari sifat yang dapat mengotori, yaitu iri dan dengki. Ketiga, menjaga lisan kita agar senantiasa berucap yang baik-baik. Bisa dipahami, nak? Bisa, Bu. Itu adalah materi kita pada hari ini. Dari penjelasan materi tersebut, ada yang ingin bertanya? Oke, Aina. Oke, mandiri itu termasuk Al-Ma'ul Husna yang mana, Bu? Kira-kira ada nggak yang tahu jawabannya? Mandiri itu Al-Malik. Karena tadi Allah itu bersifat merajai. Merajai berarti dia itu apa? Mandiri, dapat berdiri sendiri, dan memiliki kewenangan yang mutlak. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, selesai materi ini kita akan melaksanakan ice breaking pacu jalur. Coba berdiri semuanya, nak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Nah, selanjutnya kita akan bermain game, di mana nanti kalian masing-masing tampil ke depan,
klik gamesnya, kemudian dipilih mana yang akan dijawab. Siapa mau main duluan? Pertama. Siapa pertama? Angkat tangan. Oke, Dila, maju Dila. Klik Dila. Pilih nomor berapa? Menjaga lisan dengan baik adalah satu perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna. Nah, pilih jawabannya. Ya, salah. Gak apa-apa. Oke, dulu lanjut. Siapa lagi? Arja. Maju Arja. Nomor. Siapakah yang merajai alam semesta? Apa jawabannya? Oke, betul. Tepuk tangan buat Arja. Lanjut, siapa lagi mau tampil? Oke, Najwa, maju. Apa makna dari Asmaul Husna Al-Qudus? Oke, tepuk tangan lagi buat si Najwa. Terakhir, siapa lagi mau main game? Siapa yang mau main game? Maju, Aina, maju. Apa makna Asmaul Husna dari Al-Aziz? Tepuk tangan buat Aina. Berarti dari games ini semua anak-anak ibu sudah mengerti materi kita pada hari ini. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari masing-masing kelompok, ibu akan memberikan lembaran LKPD. Lalu kalian kerjakan secara berkelompok dan berdiskusi. Kemudian kalian presentasikan ke depan kelas. Cara pengerjaannya adalah di sini ada kaligrafi, kemudian kalian cat sedemikian rupa sehingga menarik, lalu kalian tempelkan di kertas lembaran yang akan ibu bagikan. Pilih salah satu dari kelima Asmaul Husna. Pilih salah satu dari Asmaul Husna tersebut ya.
Ada yang sudah selesai? Belum. Tiga sudah selesai. Belum nih. Siapa lagi sudah selesai? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 juga sudah. Langsung saja kelompok 1 silahkan maju ke depan. Kemudian presentasikan. Oke, presentasikan yang kelompok lain menyimak ya, Nak? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Al-Malik adalah nama raja. Allah itu penguasa di atas penguasa. Allah SWT memiliki kewenangan yang mutlak untuk mengatur dan memutuskan kehendaknya. Oke, bagaimana tanggapannya Umay dari kelompok 1 ini? Apakah bagus? Apakah sangat bagus? Bagus. Oke, bagus. Kasih tepuk mantap buat kelompok 1. Tepuk mantap. Bum mantap, bum mantap, bum mantap. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2 maju. Presentasikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Al-Mumin yaitu maha memelihara keamanan. Allah SWT memberi rasa aman kepada seluruh umatnya, sehingga kita merasa aman dan kita bisa hidup tentram karena Allah SWT. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Oke, Danis, bagaimana tanggapanmu terhadap kelompok 2? Oke, bagus. Kasih tepuk mantap lagi buat kelompok 2. Bum mantap, bum mantap, bum mantap. Silakan kembali ke tempat. Yang terakhir kelompok 3 silakan maju. Silakan kelompok 3 presentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Al-Aziz adalah Allah Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zati. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Bagaimana tanggapanmu, Amira? Bagus, Bu. Oke, kasih tepuk mantap. Mantap, boom, mantap. Silakan kembali ke tempat. Nah, dari diskusi presentasi kelompok yang tadi telah kita lakukan untuk menambah ingatan kalian tentang meneladani Asmaul Husna, di sini Ibu Asya bisa, Nak? Bisa, Bu. Ikut ya. Dari diskusi, presentasi, lagu tersebut, maka Ibu akan melakukan evaluasi, di mana Ibu akan memberikan selembaran evaluasi, lalu kamu kerjakan secara individu. Tidak boleh kerja sama. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, Nak.
dibagi. Jadi dari hasil pembelajaran tadi, maka kesimpulannya adalah bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Dia terdiri dari 99 nama baiknya. Kemudian pada materi ini kita membahas mengenai Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Di mana Al-Malik itu artinya Maharaja, kemudian Al-Aziz artinya Maha Perkasa, kemudian Al-Quddus Maha Suci, As-Salam itu artinya Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan. Sehingga segala sesuatu itu kita harus menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari pemaparan Ibu dari kesimpulan tadi, apakah kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Bagian mana yang paling senang? Main game. Main game, terus Asmaul Husna. Kemudian materi dari semua pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita belajar menerapkan Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dibaca bukunya. Dan maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, bukunya silahkan disimpan masuk ke dalam tas, mejanya dirapikan. Dan seperti biasa, sebelum mulai kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Siap, Rod. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Siap, Grab. Hormat, Grab. Kita Grab. Kepada ibu kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kelompok 1 silakan pulang.